Ini aja dah. Bang, ngomong dulu Bang, sedikit, Bang. Kak boleh Kak ngomong lu sedikit? Ini Bang, Bang, gini, Bang. Kak, gini, Bang, gini, Bang. Oke. Pak anak lain Kak, sebentar Kak. Nah, sini kiri. Nah, beda ini. Enggak, salah gini. Enggak dapat, Bang, enggak dapat. Ya, gak Bang, saya pegang. Dapetan. Bang, mungkin hari ini ada agenda Bang ke SPKT? Belum. Baik, maaf ya. Belum. Maaf ya. Ya. Ya Bang, mungkin ada agenda apa sore ini ke Baik. SPKT Polda? Ya, agenda kami hari ini adalah pendampingan klien untuk melaporkan public figure. Ya, ini karena kami belum melaporkan, kita kasih inisial dulu ya. Public figure ini suami istri yang kita laporkan, yaitu inisialnya RI dan juga AC atas dugaan tindak pidana penyemaran data pribadi secara melawan hukum ya via elektronik dan juga pencemaran nama baik dan juga pasal pendistribusian informasi elektronik secara melawan hukum dan di sini sangat merugikan daripada klien kami. Baik, jadi sebelumnya sebenarnya klien kami ini telah dilaporkan lebih dulu oleh yang bersangkutan di Polres Bogor atas dugaan pasal penipuan dan penggelapan. Namun setelah kita analisa secara yuridis ini terlalu mengada-ngada ya. Karena kenapa? Karena klien kami dengan yang bersangkutan ini adalah kerjasama bisnis, di mana yang bersangkutan ini adalah investor daripada klien kami, dan klien kami ini sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Jadi kita punya bukti memberikan profit setiap bulannya 20%, jadi tidak ada masalah. Kalaupun ada pelanggaran yang dilakukan klien kami ini sifatnya perdata. Nah, namun yang bersangkutan ini mengancam ingin memviralkan, kemudian menyebarkan foto anak, foto keluarganya, dan juga KTP-nya ke orang lain untuk dibantu diviralkan. Seperti itu. Jadi framingnya seolah-olah klien kami ini adalah benar-benar sudah melakukan penipuan walaupun belum ada putusan daripada persidangan. Oke, berarti sore hari ini baru akan konsultasi atau langsung membuat laporan? Kita langsung membuat laporan karena kita sudah menganalisa, kita sudah menyiapkan pasal-pasalnya, yaitu undang-undangnya yang dimana ini kita akan sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk kita laporkan. Oke, mungkin Kak sedikit informasikan bagaimana sih kronologisnya hingga terjadi pada kerana hukum. Kronologisnya karena emang saya dan yang bersangkutan ini ada bisnis ya, cuma dia terlalu menekan saya, dibilang saya maling lah, dibilang saya mau menggelapkan, dan dia udah nyebarin foto anak saya sih, kan malu ya gitu, masalahnya saya aja gitu, jangan ke anak saya atau keluarga saya gitu. Saya aja bisnis nggak bawa-bawa keluarga dia gitu. Kita personal aja lah ini selesaikan. Saya sudah minta bertemu baik-baik. Saya sudah minta ayo ketemu dulu, selesaikan dulu secara baik-baik. Dia tidak mau. Dia bilang ayo kita lanjut ke hukum. Karena saya orang biasa ya, orang awam. Saya cuma kerja biasa. Saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum saya ke Bang Rangga. Memang kalau boleh tahu bisnis di dalam bidang apa sih Kak? Bidang usaha hasil laut. Nah, sejauh ini apa sih yang membuat dia sehingga begitu leluasa ingin memberi cyber lah kepada Kakak? Karena dia mungkin dengan memviralkan itu saya malu gitu. Saya di kerjaan lama saya udah di cut off. Nah, sekarang saya di kerjaan baru, dia juga mengancam saya akan menyerang kamu di tempat kerja kamu gitu. Dan itu amat sangat merugikan saya karena saya kemarin udah dipecat. Dan ini baru kerjaan baru dan saya nggak mau kerjaan baru saya terganggu aja sih gitu. Memang kalau boleh taksir nominalnya sudah berapa sih? Nggak Nggak sampai disebutkan. segininya. Ya, apa Pak? 50 juta. Oh, Ya, jadi cuma 50 juta ya. 50 juta itu adalah uang modal yang diberikan oleh punya alat bukti, mutasi atau rekening koran di mana setiap bulannya klien kami itu telah memberikan profit. Dan profit ini kalau ditotal itu melebihi daripada modal. Nah, pertanyaan saya adalah kalau yang bersangkutan melaporkan klien kami atas penipuan penggelapan, di mana penipuannya begitu? Di mana kerugiannya? Karena unsur penipuan dan penggelapan ini kan khususnya penipuan ya harus ada kerugian kan begitu loh. Nah, itulah yang makanya akhirnya kita memutuskan ya klien kami memutuskan untuk melaporkan karena memang ada hak-hak hukum yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Bang, ini kan klien tadi sempat mengatakan bahwa sempat ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan juga tadi Betul. Abang sudah mengatakan bahwa sudah ada profitnya yang diberikan. Secara tidak langsung ini ada semacam unsur dugaan intimidasi juga sih pada Betul, klien. betul sekali. Jadi memang kita sudah pelajari dari bukti chat, saksi-saksi dan lain-lain, ini arahnya sudah bentuk intimidatif.
karena terakhir ada percakapan atau daripada yang bersangkutan nyuruh klien kami, coba buat video menyatakan bahwa saya benar, saya menipu si saudara RI ini dan juga istrinya dengan angka sekian, lalu tujuannya itu nanti akan diviralkan, seperti itu. Jadi dengan diviralkan itu, kami menduga klien kami akhirnya tertuntut lah untuk menyerahkan uang yang dia minta. Dan lucunya yang dia minta ini adalah tidak menganggap profit yang sudah diberikan. Jadi modal awalnya. Padahal secara perjanjian perdatanya tidak ada yang namanya apabila one prestasi atau apabila tidak diberikan selama beberapa bulan maka modal bisa balik, itu nggak ada. Dan klien kami ini sudah sangat itikat baik ya. Karena sudah menghubungi, tidak pernah diblok nomor WA-nya, nomor teleponnya. Dan klien kami ini adalah pekerja biasa, kantornya pun dia tahu, tidak pernah pindah-pindah. Jadi tidak ada yang namanya itu unsur menghilangkan niat baik dan lain-lain, itu nggak ada. Selain kerugian kakak di cut off, secara psikologis seperti apa nih? Aku sempat mau, sorry ya bang, aku cerita ya. Aku kemarin sempat mau bunuh diri karena aku nggak pernah diginiin, apalagi sama public figure ya. Aku benar-benar nggak kuat, tapi anak-anak aku udah nguatin aku, mami yang kuat ya, bisa kok ngadepin ini gitu sih. Benar, secara klarifikasi aja, bentuk apa sih dianggap dia itu sebagai kakak menipu? Karena belum mengembalikan sebagian modalnya aja. Kalau untuk profit sudah diberikan, semuanya sudah dibayarkan dan kita ada buktinya kok. Oke. Laporan dulu Bang ya. Oke, mungkin kita laporan dulu ya. Nanti setelah laporan baru kita. Oke. Roll. Akan keluar lagi.